biomolekul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5A Biokimia 1. Saya Dinda Oktarina dengan ujung NIM 023. Saya Zahra Adrianistika dengan NIM 055. Saya Risha Nafribatria Otowo dengan ujung NIM 009. Di sini kami akan memaparkan materi biomolekul. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks peranan biomolekul dalam makhluk hidup. Bahan atau sampel yang digunakan yaitu ada telur dan minyak, kentang, sawi hijau, ikan, tahu, dan tempe. Prosedur proyek pertama yaitu mempelajari dan memahami materi biomolekul terkait biomolekul penyusun makhluk hidup. Kedua, menentukan sampel atau bahan pangan yang akan digunakan. Ketiga, setelah mendapatkan sampel atau bahan pangan, selanjutnya diamati lalu direkam sampel atau bahan pangan tersebut. Keempat, melakukan pembuatan video mulai dari pembukaan hingga merekam objek yang diamati. Kelima, dilanjutkan dengan pengeditan video agar menarik. Materi singkat dari pembelajaran ini yaitu biomolekul merupakan molekul beragam yang menyusun makhluk hidup dan saling berinteraksi sebagai dasar logika molekuler kehidupan. Sel organisme dibentuk oleh senyawa organik, terutama 4 jenis molekul utama yang disebut makromolekul berperan sebagai materi dasar dalam pembentukan sel maupun organisme. Makromolekul termasuk bagian dari biomolekul yang terdiri dari karbohidrat, protein, lipid, dan asam nukleat. Setiap biomolekul memiliki struktur serta fungsi yang khas. Selain itu, biomolekul juga tersusun dari molekul sederhana yang disebut mikromolekul. Polisakarida termasuk dalam karbonhidrat. Contoh polisakarida adalah kentang, sedangkan selulosa contohnya sawi hijau. Karbonhidrat berfungsi sebagai sumber energi dan penyusun membran sel, sedangkan selulosa berperan sebagai komponen struktural pada bagian luar sel. Protein merupakan biomolekul yang sangat penting bagi makhluk hidup. Protein tersusun dari 20 jenis asam amino yang terikat melalui ikatan peptida. Fungsinya meliputi pembentukan membran sel, biokatalisator, nutrien, protein transport, protein kontraktil, protein struktural, dan protein pengangkut. Contoh bahan pangan berprotein adalah tempe dan tahu. Lipid adalah biomolekul yang terbentuk dari asam lemak dan gliserol. Contoh pangan yang mengandung asam lemak adalah telur ayam, sedangkan yang mengandung gliserol adalah minyak. Lipid berfungsi sebagai sumber energi serta membentuk sebagian besar membran sel seperti membran plasma, membran inti, retikulum endoplasma, dan badan Golgi. Asam nukleat merupakan biomolekul besar yang berperan penting pada semua sel dan virus. Fungsi utamanya adalah menyimpan dan mengekspresikan informasi genomik. DNA asam deoksiribonukleat mengkodekan informasi yang diperlukan sel untuk membentuk protein. Contoh bahan pangan yang mengandung asam nukleat adalah ikan lele. Adapun kesimpulannya yaitu dalam melakukan aktivitas sehari-hari, manusia pasti membutuhkan energi. Energi bisa didapatkan melalui makanan yang dikonsumsi oleh manusia setiap harinya. Oleh karena itu, asupan makanan yang dikonsumsi sehari-hari harus diperhatikan kandungan dan nilai gizinya agar dapat memenuhi kebutuhan energi harian. Terdapat beberapa kandungan bahan pangan yang dibutuhkan oleh tubuh seperti karbonhidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Bahan pangan yang sering ditemukan di sekitar kehidupan sehari-hari masyarakat yaitu ada kentang, sawi hijau, tahu, tempe, telur, minyak, dan ikan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.